Halo, perkenalkan saya Yuliana Marta Tresya, peserta Latsar CPNS 2021 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Angkatan 29 Kelompok 4 dengan fasilitator Ibu DRA Nora Ekaliana Hanafi MM. Rekaman ini berisi learning jurnal saya untuk materi pelayanan publik, salah satu materi dalam agenda 3 Latsar CPNS. Apa sih pelayanan publik? Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima layanan atau pelanggan bisa menjadi orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Tiga, kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan atau pelanggan. Barang atau jasa publik perlu diketahui juga, yaitu adalah barang dan jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah berarti barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan orang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan ekskludabilitas yang rendah berarti produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Nah, dalam hal ini, barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau disebut juga dengan joint consumption. Sebaliknya, ada juga konsep individual consumption, ada juga barang atau jasa semi publik dan semi privat. Ada 3 jenis perubahan paradigma pelayanan publik yang patut diketahui juga. Satu, ada OPA atau Old Public Administration, yaitu di mana pelayanan publik dianggap sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun pada saat itu, konteks masyarakat sipil dan swasta memang belum berkembang. Kedua, ada NPM atau New Public Management, di mana para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Dan yang ketiga ada NPS atau New Public Service, di mana menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, secara khusus negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. Ada beberapa prinsip pelayanan publik yang harus diketahui oleh ASN. Pertama adalah partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Kedua, transparan, pemerintah menyediakan akses informasi terkait pelayanan publik pada masyarakat, termasuk persyaratan, prosedur, biaya, dan seterusnya. Ada juga ruang untuk masyarakat mempertanyakan dan menyampaikan aduan. Tiga, responsif, di mana pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Empat, tidak diskriminatif, di mana pemerintah harus tidak boleh membeda-bedakan antar satu warga negara dengan warga negara lain atas dasar perbedaan identitas apapun, termasuk status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, atau sejenisnya. Lima, mudah dan murah. Berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah dipenuhi. Biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan juga terjangkau. 6. Efektif dan efisien. Mencapai tujuan pelayanan publik dengan prosedur sederhana, tenaga kerja sedikit, dan biaya murah. 7. Aksesibel. Harus dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan. Secara fisik dekat dengan masyarakat secara jarak. Secara non-fisik terkait biaya dan persyaratan. 8. Akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media publik. Yang terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menjadi alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lebih lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang lebih kuat. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik harus seperti apa sih? Tentu perlunya kesadaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia yang berimplikasi pada perbaikan birokrasi Indonesia. Sebelum itu, ASN harus mengetahui beberapa dasar pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar warga negara, sehingga semua fasilitas dibayar dengan pajak dan warga negara adalah agent dan ASN adalah klien. Tiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kegagalan penyediaan pelayanan publik berkualitas akan berakibat pada bangsa dan negara.
4. Pelayanan publik juga memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga melindungi atau proteksi. ASN harus berhati-hati terhadap patologi birokrasi yang masih menjadi masalah juga bagi birokrasi di Indonesia. Beberapa bentuknya diantaranya adalah pertama, penggelembungan organisasi atau Parkinsonian birokrasi, di mana birokrasi yang harusnya dirancang efektif efisien justru merekrut lebih banyak anggota dan memperbesar struktur sehingga tak lagi efektif efisien. Dua, duplikat tugas dan fungsi di mana unit dan para pegawai mengerjakan pekerjaan sama, inefisiensi. Tiga, red tape. Cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban, dan berbelit itu kemudian membuat para pengguna layanan harus memberikan additional cost, suap, sogok, uang pelicin, uang rokok untuk mempercepat proses. Konflik kewenangan. Demarkasi antara kewenangan unit organisasi satu dengan yang lain sehingga kabur dan tumpang tindih. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang strukturnya tertutup, hierarkis, kaku, dan penuh dengan aturan membuat masyarakat awam sulit memahami apalagi mengontrol cara kerja birokrasi. 6. Enggan melakukan perubahan. Bureaucratic inertia atau birokrasi enggan berinovasi karena postur organisasi yang besar dan bekerja dengan dasar peraturan yang rumit. Akhirnya, ASN harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan terbaik, dan memberikan apresiasi kepada pegawai. Tidak lupa juga untuk menjaga 7P dalam sikap pelayanan, yaitu passionate, progresif, proaktif, prompt, patient, proporsional, dan functional. Terakhir, ASN juga penting untuk menjaga etika dan etiket dalam tugas pelayanan publik kepada masyarakat. Sekian learning journal saya untuk materi pelayanan publik. Terima kasih.